Selamat pagi, shalom teman-teman semua, dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan atas kesempatan yang Dia berikan kepada kita sekali lagi bersama dalam pertemuan kebaktian pagi secara atas talian anjuran jembatan penatalayanan 2.0. Dan pada pagi ini merupakan pertemuan yang ke-15 dan sudah pasti sudah begitu banyak berkat yang telah kita peroleh lewat pertemuan-pertemuan sebelum ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Justin karena telah menjemput saya untuk turut berkongsi kesaksian bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kepenatalayanan keluarga kami. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Weldy Ruhani, berasal daripada sebuah gereja kecil, yaitu gereja SDA Kampung Mangkulat yang terletak di daerah Kota Belun. Mungkin ada ramai yang belum kenal saya dan mungkin belum kenal gereja kecil kami di sini. Jadi selamat berkenalan semua. Kami anggota-anggota gereja SD Mangkulat mengalu-alukan saudara-saudari seiman untuk melawat gereja kecil kami di sini yang terletak isuk-isuk ini pada kebaktian-kebaktian Sabat. Jadi bawalah kumpulan-kumpulan menyanyi gereja Anda untuk bersahabat, menghibur dan mengangkat kerohanian anggota-anggota gereja kita di sini. Saya juga diberi kesempatan untuk memperkenalkan keluarga kecil saya. Ini adalah gambar keluarga kami, keluarga yang masih muda. Keluarga kami baru berusia lebih kurang 20 tahun. Di samping saya adalah istri saya bernama Molly Tony, berasal dari Keningau, dan anak sulung di sebelah kiri saya bernama Kezeli, berusia 19 tahun dan dia sedang bersekolah di IPG Sultan Abdul Halim Kedah dalam tahun yang kedua. Dan mohon saudara-saudari sebutkan dia dalam doa kalian, karena seperti belia-belia kita yang lain yang bersekolah di IPTA, dia juga seringkali menghadapi cabaran yang berat berkaitan Sabat. Jadi yang seterusnya ini adalah anak kedua saya yang sebelah kanan itu, Jana Creed, berusia 15 tahun, dan yang paling bongsu adalah Crescendo, berusia 9 tahun. Pada pagi ini saya ingin membawa kita kepada bacaan untuk ataupun petikan daripada buku, petikan daripada tulisan pena inspirasi daripada buku Nasihat Penatalayanan, bertemu di sekitar kayu salib. Boleh rujuk rujukan petikannya di sini dan saya akan bacakan. Kasih yang dinyatakan di Golgota harus dihidupkan, dikuatkan dan disebarkan di gereja-gereja kita. Tidakkah kita akan melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membesarkan kuasa kepada azas-azas yang Kristus telah bawa ke dunia ini? Tidakkah kita akan berusaha untuk membangunkan dan memajukan usaha memberi yang kini dituntut tanpa berlengah lagi? Di saat engkau berdiri di depan kayu salib dan melihat putera surga mati bagimu, dapatkah engkau mengeraskan hatimu dan berkata, "Tidak, saya tak mempunyai apa-apa untuk diberikan"? Umat percaya milik Kristus mengabdikan kasihnya. Kasih ini harus menarik mereka berhimpun di sekitar kayu salib. Kasih itu harus membersihkan mereka dari segala rasa cinta diri dan mengikatkan mereka pada Tuhan serta kepada satu sama lain. Bertemulah di bawah kayu salib di Golgota dalam perbuatan pengorbanan dan penyangkalan diri. Tuhan akan memberkatimu sementara engkau berusaha dengan sekuat tenaga. Di saat engkau menghampiri takhta
anugerah. Di saat engkau menyadari bahwa dirimu telah terikat pada takhta ini oleh rantai emas yang diulurkan dari surga ke bumi untuk menarik manusia dari sumur dosa, hati Anda akan mengulurkan cinta terhadap saudara-saudaramu yang tak memiliki Tuhan dan harapan dalam dunia. Ini adalah di antara petikan pena inspirasi yang benar-benar mendorong keluarga kami untuk turut terlibat di dalam pemberian persembahan secara teratur ini. Kami sadar bahwa kami mempunyai pemilikan yang sangat terbatas jumlahnya, baik dalam keuangan ataupun bakat. Namun dalam keterbatasan ini, bagaimana mungkin kami mengatakan, tidak, saya tak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Maka doa kami setiap hari adalah agar Tuhan sentiasa membuka mata, hati, dan pikiran kami untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk melayani Tuhan, menggunakan berkat materi atau talenta kami yang hanya sedikit sahaja. Pemberian persembahan secara teratur atau sistematik keluarga kami bermula kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya telah berkeluarga sekitar 20 tahun yang lalu. Sebagai keluarga muda, saya pula tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Maka keadaan keuangan kami agak teruk pada ketika itu. Seringkali terjadi pada sahabat-sahabat terakhir, setiap bulan kami akan mengalami kekurangan uang untuk diberikan sebagai persembahan. Pernah di mana hanya saki-baki sahaja yang dapat diberikan kepada anak-anak sebagai persembahan. Dan perkara ini berlanjutan untuk beberapa tahun. Sehingga saya dan istri sadar bahwa ia adalah satu masalah dan harus dibaiki. Kami berbincang dan berdoa bersama, dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk menyisihkan 10% lagi daripada pendapatan sebagai persembahan selain perpuluhan. Dan sejak itu kami tidak pernah lagi mengalami situasi di mana tidak ada uang untuk diberikan sebagai persembahan. Komitmen keluarga kami ini dikukuhkan lagi dengan adanya pembacaan buku penata layanan secara atas talian yang lalu, yang telah menekankan pemberian persembahan secara teratur atau berkadar. Sekitar setahun yang lalu kami juga telah mengambil keputusan untuk menyisihkan 5% daripada sebarang pendapatan kami untuk tujuan kebajikan atau membantu orang-orang yang memerlukan. Nah, dengan adanya penyisihan 5% untuk tujuan kebajikan, maka ada saja uang yang mampu kami berikan bagi membantu orang yang memerlukan, walaupun ianya sebenarnya dalam jumlah yang sedikit sahaja. Apa yang berlaku setelah mengambil komitmen untuk memberikan persembahan sistematik? Jujur saya katakan, bagi keluarga saya yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap sehingga kini, setelah menyisihkan 25% daripada pendapatan untuk Tuhan, maka sentiasa ada cabaran untuk menguruskan baki 75% lagi yang Tuhan izinkan kami untuk gunakan. Satu jumlah yang sangat sedikit pada mata manusiawi saya bagi memenuhi keperluan keluarga kami yang jauh lebih besar berbanding jumlah baki itu. Namun dalam situasi inilah mukjizat Tuhan sentiasa berlaku dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah membiarkan dapur kami tidak berasap. Ada saja yang dapat dihidang di atas meja makan, walaupun ianya sangat sederhana. Keperluan persekolahan anak-anak sentiasa cukup, walaupun terpaksa bergelut mengurus saki-baki uang yang sedikit. Satu demi satu mukjizat pertolongan Tuhan yang di luar akal kami sentiasa berlaku dalam kehidupan.
Dan semua ini mendorong semua anak-anak saya, ketiga-tiga anak saya, untuk turut menyisihkan porsi peratusan yang sama setiap kali mereka menerima berkat. Perkara yang sangat signifikan berlaku dalam kehidupan keluarga kami ialah dari segi ketergantungan sepenuh kami kepada Tuhan. Ya, walaupun ketergantungan sepenuh yang saya maksudkan ini memang jauh daripada sempurna, tapi kami berusaha untuk terus belajar bergantung. Kami tidak terlalu takut atau bimbang lagi apabila melihat jumlah uang yang sudah kurang ataupun sudah tidak ada lagi. Karena setiap kali kami sudah tidak ada uang, pada ketika itulah peluang kepada kami untuk melihat dan mengalami mukjizat pertolongan Tuhan sentiasa terjadi di luar akal pikiran kami. Di gereja kami di Mangkulat juga sudah mula bertumbuh bilangan anggota yang berkomitmen bersama di dalam pemberian sistematik ini. Walaupun bilangannya hanya sekitar 15% daripada anggota, namun sudah cukup memberikan impak yang signifikan kepada gereja. Kini keuangan gereja semakin stabil dan gereja kami mulai mengalami peningkatan kemampuan bagi menyisihkan budget untuk sebarang keperluan pembangunan gereja atau pelayanan yang berskala kecil. Dan saya percaya dengan usaha memberi kefahaman dan dorongan yang berterusan kepada anggota-anggota, maka bilangan anggota yang mahu melibatkan diri di gereja kami di dalam pemberian sistematik ini akan terus meningkat. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah menjadi sebahagian daripada misi pelayanan mempercepatkan kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui penata layanan. Jika Anda masih belum bersama dalam komitmen pemberian sistematik ini, berdirilah di depan kayu salib dan lihatlah putra surga yang mati bagi kita. Maka kita tidak lagi mampu mengatakan, tidak, saya tak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Berikanlah persembahan sistematik Anda sekarang. Pasti Anda juga akan mengalami cabaran dan mukjizat pertolongan Tuhan yang luar biasa setiap hari. Saya ingin mengongsikan satu ayat dalam Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 143 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahulah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Melaksanakan komitmen pemberian secara teratur bagi saya tidaklah mudah dengan kekuatan sendiri. Namun perdengarkanlah hasrat dan tekan Anda kepada Tuhan dalam doa setiap pagi. Beritahulah Tuhan cabaran-cabaran yang Anda hadapi. Tuhan pasti akan mendengar dan membantu kita semua untuk turut serta dalam pelayanan ini dan meletakkan Tuhan yang pertama di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.